Beginilah kondisi usaha aku yang sudah aku tutup, teman-teman. Ini masih kotor, belum aku apa-apain dari semenjak aku tutup sampai sekarang ya, teman-teman. Hai teman-teman, kita bertemu lagi. Jadi teman-teman, kemarin aku mau cerita sama kalian kenapa aku lama nggak bikin konten. Penyebabnya itu apa? Nah, penyebabnya ini teman-teman, aku punya usaha laundry. Dan kalau aku mengerjakan laundry, terus ngurus rumah tangga, terus bikin lagi konten, itu aku terlalu capek. Jadi kemarin channelnya seperti tidak ada kehidupan karena aku nggak pernah posting video. Tapi sekarang teman-teman, kenapa aku posting video lagi? Karena laundry aku sudah tutup, teman-teman. Sekarang aku mau kasih tunjuk sama kalian kondisi laundry aku yang udah aku tutup, dan aku akan cerita sama kalian apa penyebab aku tutup laundry ini. Usaha yang aku bangun selama 7 tahun tapi akhirnya tutup. Penyebabnya apa? Nanti aku ceritain, cuman sekarang aku mau kasih tunjuk sama kalian kondisi laundry aku ya. Nah, ini dia laundry aku. Sekarang kondisinya itu seperti ini. Belum aku sapu. Dari awal tutup itu belum aku sapu karena aku masih kayak harus menenangkan diri kan. Ini jendelanya. Jadi kalau aku nyetrika itu di sini, jendelanya itu aku buka jadi tidak terlalu panas. Cuman ya tetap aja di sini panas teman-teman karena gentengnya kan rendah gitu, jadi tetap panas di dalam sini. Nah, ini nanti aku sapu. Nah, ini teman-teman baju aku kemarin tuh menggunung, tapi karena aku udah berhenti laundry, aku cicil sedikit demi sedikit jadi tinggal segini. Nah, ini tabungnya teman-teman. Pertama kemarin mau aku jual tabungnya ini, cuman nggak jadi. Nah, nanti aku cerita penyebabnya apa. Ini nanti aku rapikan, aku mau bersihkan. Nah, ini teman-teman, ini mesinnya, memang mesinnya cuma satu. Dan parahnya lagi, kemarin beli mesin ini kami tuh ngutang di bank, teman-teman. Kalian bayangin, kami punya utang di bank cicilan, tapi itu dipakai kemarin untuk buka usaha ini, tapi akhirnya usahanya tutup, teman-teman. Utangnya masih harus dibayar, ya kan? Gimana kisahnya nanti aku ceritain ya, teman-teman. Ini sisa-sisa parfumnya kemarin, kurang diminatin yang ini ya, teman-teman. Ini wangi baby, kurang diminatin jadi tidak laku. Yang wangi yang lain itu laku. Nah, ini timbangannya masih. Aku tuh punya ikan patin di dapur di belakang, kolam ikan patin ada ikan-ikannya. Mungkin akan aku pakai buat nimbang-nimbanginnya, nggak tau lah ya. Nah, dan ini teman-teman, kalian tahu nggak, baju-baju ini adalah baju pelangganku, teman-teman. Pelangganku ini dia nggak mau, teman-teman. Dan ini juga bajunya. Oke, kita akan ceritainnya. Ini nanti akan aku setrika, teman-teman. Tapi aku mau cerita dulu sama kalian. Kita pindah ruangan, teman-teman, karena aku mau cerita ini sama kalian itu rahasia ya. Ini sangat rahasia, dan aku menceritakan ini sama kalian ini karena kita tidak ketemu secara langsung, teman-teman. Kita tidak ketemu untuk berbicara langsung, dan kita ini, kalian adalah teman-teman onlineku. Jadi aku yakin banget kalau kalian itu mengerti lah posisi aku ya. Jadi aku cerita sama kalian, dan aku yakin banget di channel aku ini nggak ada orang-orang terdekatku yang mengikuti channel aku ini. Jadi aku mau cerita sama kalian. Jadi gimana ceritanya kok pelanggan aku ini nggak mau pindah, padahal aku sudah tutup laundrynya kan, seperti itu. Aku tuh buka laundry itu udah 7 tahun. Dia adalah pelangganku yang paling lama ya. Dari awal aku buka laundry, dia itu pelangganku. Kemarin pas aku memang lagi posisi kepala itu nyut gitu kan, dalam kondisi lagi depresi gitu. Aku bilang ke dia kalau aku tuh berhenti laundry. Terus bapak ini bilang, suami istri kan mereka, dia bilang kenapa, masalahnya apa gitu. Aku bilang aku capek gitu. Nah,
Tapi dia ngebujuk teman-teman agar tidak berhenti dengan bilang nanti dia bantu usaha untuk dia bantu untuk mengembangkan usaha laundry ini begitu. Tapi aku kayak udahlah, udah berhenti kayak gitu loh teman-teman, nggak ingin lagi gitu. Dan akhirnya dia bilang, oke, Mbak minta berapa, khusus cuci baju kami aja, sebulan Mbak minta berapa gitu kan katanya. Karena aku itu fokus ingin berhenti aja, aku bilang, terima kasih Pak Ibu, aku cuma mau istirahat aja sekarang, saya bilang gitu kan. Tapi bapaknya bilang, bagaimana kalau saya bayar 750.000 sebulan gitu loh teman-teman. Ini maksudku rahasia itu. Bapak ini datang sebulan cuma 4 kali, bajunya juga tidak banyak, paling 10 kilo. Tapi dia bisa bayar 750.000 sebulan teman-teman. Bajunya itu tidak kotor teman-teman. Bajunya tidak kotor. Cuman keringat-keringat aja. Tapi ya pakaian putih itu ya masih harus disikat lah bagian lehernya. Maksud aku bajunya itu bukan baju yang susah untuk di cuci gitu. Enggak teman-teman. Tapi dia berani bayar 750.000 sebulan. Dan bagi aku itu sesuatu yang harus aku rahasiakan. Jadi aku takut teman-teman kalau ada orang tahu mereka akan iri begitu. Jadi penyebabnya aku menerima bapak ini tetap ngelondri itu karena dia berani bayar mahal gitu loh teman-teman. Nah, dan dia juga baik orangnya. Dia itu memanusiakan manusia walaupun aku ini tukang cucinya dia gitu. Dia tidak dan dia bayar per bulannya 750.000, dia tidak sekali nyuci tuh langsung banyak-banyak gitu, tidak teman-teman. Maksudnya dia seperti biasa aja. Kalau memang dia lagi mau nyuci spray, ya nyuci spray seperti biasa, seperti dulu itu loh teman-teman. Jadi tidak ada yang berubah gitu. Dia tidak memeras tenagaku karena dia bayar mahal, itu tidak ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau bahas tentang penyebab laundry aku ini tutup ya. Penyebabnya itu teman-teman karena aku merasa tidak sesuai dengan apa yang aku berikan sama apa yang aku dapatkan dari laundry ini. Misalnya ya dari segi tenaga, waktu, dan modal. Maksudnya itu seperti ini teman-teman. Kalau nyuci itu kita butuh sabun, air, listrik, tenaga untuk nyetrika. Nyetrika itu pakai uap cari gas. Gas itu langka teman-temannya. Aku harus cari kesana kemari untuk dapetin gas. Pengerjaannya juga harus teliti ya, nggak boleh kecampur-campur dengan baju-baju lain gitu. Dan di sini itu per kilonya cuma 5.000, setrikanya 3.500. Dan pelanggan aku tuh tidak banyak teman-teman. Jadi aku tuh kayak memeras tenaga, aku sendiri yang mengerjakan itu semuanya. Dan hasilnya yang aku terima teman-teman cuma 600.000, kurang lebih 600.000 sebulan. Belum lagi biaya listrik, belum lagi gas, bensin aku cari kesana kemari itu, gas itu, tenagaku nyetrika itu berdiri terus itu tidak sebanding teman-teman. Aku merasa itu tidak sebanding. Jadi aku nekat untuk berhenti saja karena menurut aku ini pekerjaan apa yang seperti ini nih, kok kayak yang ada ini aku yang remuk seperti itu loh. Maksudnya aku tuh capek banget gitu loh. Aku nekat berhenti teman-teman. Aku nggak mikir utang di bank ya, karena aku pikir ya udahlah suamiku yang bayar. Aku tuh berharap kemarin suamiku bakal nambahin uang belanja aku seperti itu ya. Masa sih suamiku tega, udah aku nggak punya penghasilan, masa sih suamiku tega untuk tidak menambah belanja aku sama bayar bank gitu loh teman-teman. Jadi aku benar-benar stres banget kemarin itu ya. Aku tuh udah nangis-nangis sendirian, tapi aku orangnya kan tidak ngeluh kesana kemari. Aku tuh sendirian aja, berdoa aja, seperti itu kan yang aku lakukan. Jadi aku tuh sudah berancang-ancang teman-teman, apa yang harus aku pangkas dalam kehidupanku, cara hidupku selama ini, karena aku tidak punya pendapatan lagi gitu kan teman-teman. Jadi aku udah berpikir kalau aku tidak akan minum air galon lagi, aku akan masak air aja gitu ya kan. Terus arisan aku berhenti seperti itu. Aku udah mulai berpikir di dalam pikiranku kalau aku akan memangkas pengeluaran. Tapi ya itu tadi teman-teman, hal yang tidak aku sangka-sangka terjadi. Ternyata pelanggan aku ini tidak mau pergi, dia tetap ingin ngelondri, dan dia bersedia membayar 750.000 sebulan teman-teman. Jadi apa yang aku bayangkan itu, misalkan berhenti minum air galon, itu ternyata tidak jadi teman-teman. Aku tetap minum air galon, aku tetap seperti hidupku seperti yang biasa.
aku bisa kayak tetap kayak cita-cita aku ingin kalau berhenti laundry aku bisa bikin 99 buat anak dan suamiku seperti itu, malah lebih lagi teman-teman. Aku masih bisa membantu suamiku untuk bayar cicilan di bank itu, dan aku masih ikut andil dalam membantu suamiku gitu kan, walaupun cuma 750.000 sebulan, tapi uang bulananku tetap seperti biasanya, karena utang kami di bank ini 600.000 teman-teman. Jadi dari awal pembayaran itu aku sama suamiku tuh bagi dua, dia 300 aku 300 kayak gitu kan. Jadi kalau aku berhenti ngelondri tidak punya pemasukan, ya otomatis dia yang bayar semuanya kan. Nah itu ya kemarin aku pikirkan. Tapi setelah kejadiannya seperti ini yang tidak benar-benar tidak aku duga ini teman-teman, akhirnya aku tetap bisa membayar 300.000 uang cicilan kami di bank, dan sisanya bisa aku pakai buat ya aku beli-beli tepung seperti itu, karena yang aku pikirkan hanya ya untuk kebutuhan di rumah saja gitu. Yang aku pikirkan hanya aku ingin membuat sesuatu untuk keluargaku, seperti itu aja. Yang kupikirkan itu hanya hal-hal sederhana sebenarnya teman-teman. Walaupun aku punya rezeki, yang ada di pikiranku itu adalah keluargaku juga ya. Jadi perjuanganku kemarin waktu buka laundry itu, aku benar-benar capek memang. Aku benar-benar stres juga, depresi juga. Tapi aku bertahan ya, bukan berarti laundry ini nggak ada manfaatnya kemarin, enggak, sebenarnya ada manfaatnya juga. Dari laundry ini kemarin aku bisa membantu suamiku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun nggak sepenuhnya tercukupi dari situ, tapi cukup membantu selama ini, cukup membantu. Karena dari awal buka laundry ini, suamiku dulu itu belum punya penghasilan, dia kerja tapi gajinya kan nggak ada. Nggak usah lah aku kasih tahu apa pekerjaannya teman-teman, itu kayak ngabdi kayak gitu loh, kayak pengabdian gitu loh beberapa tahun kemarin. Jadi selama aku nggak bikin video ini, sekarang aku baru merasa kalau sebenarnya selama ini aku nggak baik-baik saja. Aku cuman berusaha, nggak tahu ya kok aku bisa seperti ini ya. Aku bahkan tidak sadar kalau aku tuh tidak baik-baik saja. Aku bahkan nggak sadar kalau aku tuh nggak baik-baik saja teman-teman. Tapi ya itu tadi pertolongan bagiku. Kalau bapak itu pelanggan aku ini nggak dia nggak mau berhenti dan bersedia bayar 750.000, bagi aku itu cukup ya, cukup untuk nutupin kekurangan uang belanjaku, dan cukup untuk nutupin uang cicilan di bank itu, karena kami bagi dua, 300 suamiku 300. Karena kemarin aku bener-bener pusing, aku tuh pikir kemarin teman-teman, mau usaha apapun
otakku itu udah nggak kuat untuk berpikir mau usaha apa. Terus kalau aku nggak punya pendapatan, kalau uang belanjaku kurang, itu aku ambil di mana, seperti itu loh. Tapi Tuhan ngasih jalan. Ada satu pelangganku yang nggak mau berhenti ngelondri, jadi semuanya aman, terkendali teman-teman. Nah, jadi seperti itulah ceritanya teman-teman. Sekarang aku mau nyetrikain baju itu. Hari ini aku udah cerita sampai nangis-nangis di sini. Ya, aku sedikit lega sih, tapi kayaknya nangis aku ini belum selesai teman-teman. Tapi kalau aku nangis di sini di depan kalian kayak lebay banget. Tapi ya aku mau nyetrika dulu. Video aku sampai segini aja. Untuk video selanjutnya mungkin aku akan kembali beraktivitas seperti biasanya. Aku akan kembali bikin video aktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.